Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Untuk hari ini, minggu lalu saya sudah mengirimkan video pembelajaran ya untuk yang akuntansi clearing. Saya harap adik-adik semua sudah mempelajari video pembelajaran tersebut yang durasinya lumayan lama dan sampai kalau nggak salah 2 part ya. Karena memang agak jelimet membahas tentang akuntansi clearing. Cuma hari ini Bu Sadrina akan membuat adik-adik mengingat-ingat lagi apa saja yang sudah Bu Sadrina terangkan dalam video pembelajaran minggu lalu. Saya harap adik-adik juga sudah mengerjakan kasusnya karena hari ini akan kita diskusikan bersama. Karena kalau akuntansi bank ini pencatatannya mulai kita pelajari, jadi agak sedikit main logika dan juga mengingat-ingat kira-kira kenapa sih kok gitu ya. Oke, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Oke, semoga terlihat ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, untuk akuntansi clearing hari ini, Bu Sarina akan refresh lagi. Refresh terkait dengan contoh soal yang sudah Bu Sarina juga jelaskan di videonya. Tapi Bu Sarina ingin mengecek nih, teman-teman atau adik-adik ini sudah paham belum sebenarnya prosesnya dari clearing ini tadi. Karena Bu Sarina juga sudah menambahkan video dari Bank Indonesia ya terkait dengan clearing itu. Ini adalah transaksi yang sering kita lakukan karena kalau kita menggunakan jasa perbankan itu, namun kita sekarang di sisi banknya sendiri kayak gimana sih gitu kan ya. Oke, untuk yang contoh pertama tanggal 1 Mei nasabah giro bank ABC namanya A membeli barang ke B nasabah bank BAP senilai 10 juta dan saudara A membayarkan dengan cek Bank ABC Semarang. Nah, kemudian yang kedua, ini berbeda ya transaksinya ya, jadi perlu dicermati dulu. Yang ini yang kedua, untuk pelunasan hutangnya A, dia juga melakukan penyerahan cek, tetapi berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama tadi dia serahkan kepada B, kemudian B di banknya BAP, kemudian mencairkan ceknya. Sedangkan kalau di transaksi yang contoh kedua ini, A menyerahkan kepada ABC, banknya tempat dia menaruh dananya, untuk rekening giro B, Bank BAP sebesar 20 juta. Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab nih ya pertanyaan yang Bu Sadrina? Ini transaksi ini adalah transaksi uangnya siapa yang mau ditransfer ke siapa itu dulu. A ke B atau B ke A? Tinggal pilih A ke B atau B ke A. A ke B, Bu. A ke B, Bu. A ke B. Oke. A ke B. Oke. Itu dulu. Kemudian kalau transaksi yang pertama, cek itu dicairkan oleh A atau B? B, Bu. B. Oke. Kalau transaksi yang kedua, cek itu dicairkan atau ditransfer dari A ke B oleh A atau oleh B? Oleh A. Oleh A. Oleh A, oke. Bagus, berarti memahami video yang kemarin. Jadi, karena ada transaksi ini, kemudian kenapa terjadi clearing?
Clearing itu karena kita melibatkan pihak ketiga nih. Bank ABC dan Bank BAP ini melakukan transaksi clearing tidak berdua. Ada teman ketiganya. Teman ketiganya tapi bukan setan ya. Teman ketiganya Bank Indonesia. Dia mau melaksanakan perannya. Kemarin ada tiga perannya Bank Indonesia. Salah satunya adalah untuk kelancaran keuangan ya, lalu lintas pembayaran gitu ya. Nah, di sini saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Di Bank Indonesia, ketika peserta clearing, yaitu siapa? Bank ABC dan BAP dan bank-bank lainnya, ingin menjadi peserta clearing, jadi tidak semua bank bisa menjadi peserta clearing, dia harus memenuhi syarat. Jadi, umpamanya Bank BPR dia nggak boleh jadi peserta clearing karena dia tidak punya giro. Dia tidak boleh menyimpan giro, dia tidak punya giro. Dia tidak menghimpun giro juga. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, kemarin juga saya kaitkan sama laporan keuangan bank yang harusnya sudah kalian kerjakan di tugas pertama untuk mencari, kemudian ada akun-akun apa saja gitu ya, betul ya, ada tugas gitu ya? Ya. Iya, Bu. Oke. Ada dalam laporan keuangan bank itu rekening giro Bank Indonesia. Bagi bank itu adalah aset atau liabilitas buat bank itu. Pertanyaannya cuma, bagi bank, akun giro Bank Indonesia yang dicatat sama bank itu, Bank ABC maupun Bank BAP, itu merupakan aset atau liabilitas buat bank tersebut. Liabilitas, Bu. Siapa nih yang jawab? Yang menjawab siapa barusan? Saya Bu Lailatul Mukarramah. Ya, soalnya enggak langsung muncul. Jadi kalau jawab langsung ngasih tahu namanya ya, biar saya nggak usah nyari-nyari. Tapi coba diperhatikan lagi. Berarti kemarin sudah nyari laporan keuangan bank belum, Mbak Lailatul? Sudah, Bu. Nah, coba dicek dulu. Kira-kira akun giro Bank Indonesia, ini bukan giro nasabah loh ya, giro Bank Indonesia itu ada di aset atau ada di liabilitas? Siapa yang sepakat di liabilitas atau ada mungkin yang nggak sepakat di liabilitas? Coba bank, ini kita nggak ngomong nasabahnya bank ya. Kalau nasabahnya bank yang penuh giro di kita, di bank tersebut, berarti kita punya hutang, liabilitas. Sekarang kita yang naruh giro di Bank Indonesia, kira-kira dia aset atau liabilitas? Kira-kira dia kekayaannya bank atau justru hutangnya bank? Ayo. Nah, ini berarti nggak ini nih, nggak ngerjain tugas laporan keuangan nih. Kalau nggak bisa jawab, itu paling gampang ada di laporan keuangan soalnya. Karena kalau Saya, Bu. siapa? Septia, Bu. Septia, gimana Mbak? Ada di aset, Bu. Paling Kenapa? atas di sini. Kenapa? Enggak. Itu apa? Keuntungan apa katanya Bu Sabrina tadi? Kok keuntungan? Itu. Bukan asetnya kita. Kepemilikannya kita. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kita naruh uang di Bank Indonesia kok itu jadi asetnya kita? Hmm, Karena mereka itu bukukan sejumlah dana dari rekening yang disebut nama, Bu. Menurut saya gitu, Bu. Duh, lupa ini berarti.
Gini loh ya, kalau ada nasabah kita nyimpen uang di kita, itu jadi liabilitas. Buat nasabahnya jadi kekayaan apa jadi liabilitas? Kekayaan. Kekayaan. Kenapa? Karena saya punya uang di bank itu. Saya naruh giro di bank itu kan gitu ya. Nah sekarang saya balik. Sekarang nasabahnya itu banknya. Naruh uang di Bank Indonesia. Kenapa dia jadi asetnya bank itu? Saya Bu mau coba jawab. Nanda Gimana? Bu. Gimana Mbak Nanda? Itu digunakan sebagai penyediaan likuiditas. Saya enggak nanya jauh-jauh dulu. Saya Bu, Vela, Bu. Ya, Vela gimana? Karena itu kekayaan bank yang sementara dipindahkan ke rekening giro yang ada di Bank Indonesia. Iya. Pikirnya sederhana dulu, jangan pikir jauh-jauh dulu. Fungsinya memang untuk likuiditas. Karena apa? Ketika bank ini nanti ikut clearing, berarti nanti dia harus punya dana yang tersedia di gironya Bank Indonesia. Kenapa? Karena ketika nanti nasabah-nasabah dari banknya dia itu melakukan transaksi dengan bank-bank yang lain, dia harus menyediakan uang. Karena melalui Bank Indonesia, perantaranya Bank Indonesia, titip uang kan ke Bank Indonesia, berarti ada kekayaan yang dititipkan ke Bank Indonesia. Sekarang saya tanya, bagi Bank Indonesia, giro yang dititipkan oleh Bank ABC, Bank BAP itu liabilitas atau aset? Liabilitas. 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 Dibolak-balik kayak apapun ya, kalau kalian tahu logikanya, konsepnya pasti mudah untuk mengingat, gitu ya. Jadi ingat bahwa ada dua nanti yang terpengaruh. Satu, kita di bank punya uang yang dititipkan di Bank Indonesia namanya giro Bank Indonesia. Kenapa? Karena peserta clearing harus punya uang itu. Karena gimana? Karena nanti melalui Bank Indonesia lah transaksi ini terjadi. Kenapa? Kemarin kan di video sebelumnya misalnya jelasin. Karena banyaknya bank di Indonesia, banyaknya nasabah yang bertransaksi dalam satu hari, dan banyaknya uang yang berputar kemana-mana. Kalau tidak ada Bank Indonesia yang menjadi media atau penjembatan ini tadi, bakalan susah gitu transaksinya. Gitu. Bisa-bisa lama nih. Bank ABC nyater dulu nih berapa nih uang yang harus ditransfer ke bank BAP, bank ini, pusing nanti dia. Nah, kalau di Bank Indonesia yang bakalan ngerekapin semua. Jadi nanti di akhir, oke, saldomu berkurang segini ya, gara-gara transaksi yang sehari ini, atau saldomu bakalan bertambah sekian ya, gitu. Oke, sekarang perhatikan. Tadi ada dua kasus ya, antara ABC dan BAP. Yang mau mentransfer uang atau yang yang mau melakukan transaksi itu adalah nasabah A dengan B. A mau kirim uang ke B. Ya. Bedanya tadi, coba diingat-ingat. Bedanya tadi di kasus 1, ceknya A itu yang mencairkan A atau B? B. Siapa yang jawab tadi? Rian. Mas Rian. B. Ingat berarti. B yang mencairkan. Itu kenapa di sini ya di ilustrasinya? Karena B ini adalah nasabah BAP. Cek yang dicairkan sama dia adalah ceknya ABC, punyanya A. Maka BAP harus konfirmasi dulu ke Bank Indonesia, harus melakukan clearing namanya. Ya, kenapa? Ngecek dulu nih, kira-kira saldo gironya ABC bilang mau transfer 10 juta ke BAP, ada nggak uangnya? Tapi masalahnya kan harus melalui BI. Maka BAP akan mengeluarkan namanya warkat debit keluar. Karena dikeluarkan untuk ke Bank Indonesia. Perhatikan di sini, kalau keluar masuk gampang.
Kenapa dia keluar? Ini di sini akhirnya jadinya masuk. Warkat ini tadi adalah tagihannya ya, data elektronik. Kenapa? Yang membuat BAP bisa menagih melalui Bank Indonesia ke ABC sejumlah 10 juta yang harus masuk. Bank BAP bilang, tolong Bank Indonesia tagihin dong ke ABC. Apa? Tagihkan uang 10 juta. Soalnya katanya ABC mau transfer ke BAP nasabahnya. Kenapa jadi debat di sini marketnya? Saya tadi bilang, rekening gironya itu berarti ada dua ya. Gironya BAP, giro Bank Indonesia-nya BAP, sama giro Bank Indonesia-nya ABC. Ketika warkat debit keluar, ini kan berarti mau nagih nih ya. Mau nagih itu kira-kira masuk apa, mau bertambah apa mau berkurang 10 juta uangnya BAP? Bertambah. Mau bertambah. Ya, berarti dengan begitu akan ada saldo Bank Indonesia, saldo giro Bank Indonesianya BAP bertambah. Kan gitu. Bertambahnya tadi karena dia di aset adalah debit. Ya, betul. 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 Tadi kita ngomong nih, giro Bank Indonesianya punya ABC dan gironya BAP. Ada lagi gironya mereka di Bank Indonesia. Kalau ABC sama BAP nyatetnya di aset. Kalau Bank Indonesia nyatetnya di liabilitas. Oke. Tarik napas dulu. Dicerna dulu yang saya jelasin. Karena agak perut. Nah, harus konsentrasi memang kali ini. Kemudian ketika market debit berarti BAP minta agar Bank Indonesia mengurangi rekening gironya ABC yang ada di Bank Indonesia. Betul nggak? Statement saya, betul nggak? Betul. Karena gironya Bank Indonesia milik ABC itu kan ada di liabilitas. Ketika dikurangi berarti ada di debit. Makanya sebutannya warkat debit. Kurangin Bank Indonesia, kurangin dong rekening gironya ABC yang ada di kamu. Bank Indonesia bilang, karena rekening Bank Indonesia saya catat punyanya ABC itu sebagai liabilitas, maka ketika dia berkurang karena harus ditransfer ke BAP, saldonya kurang kan berarti, maka saya harus mendebet gironya ABC yang ada di Indonesia, Bank Indonesia. Paham sampai di sini? Halo. Mas Rian mantuk-mantuk. Bismillah semoga paham. Nanti kalau bingung langsung ditanyakan. Kemudian geser ke sebelah kiri sekarang ya. Ketika Bank Indonesia melakukan verifikasi. Verifikasi dalam hal apa? Warkat debit keluar yang dibuat sama BAP ini tadi adalah dari ceknya ABC. Maka dia harus ngecek, Bank Indonesia ngecek nih, saldonya ABC cukup enggak? Kalau terus spesimen dan segala macam yang bisa menggagalkan cek itu tadi semua enggak ada masalah. Maka kalau sudah beres, maka Bank Indonesia akan mengirimkan warkat debit masuk ke ABC. Bank Indonesia bilang gini, ABC, tak potong ya saldomu giro yang ada di saya, soalnya kamu harus transfer 10 juta ke BAP. Kenapa masuk? Karena ABC ditagih dari bank lain. Kenapa keluar? Karena BAP yang
menagih keluar. Gitu konsepnya. Sampai di sini sudah oke? Nah, bedanya dengan transaksi kedua tadi, saya ulangi lagi. Transaksi kedua tadi, A mau transfer ke B, keluarkan cek. Ya. Yang mau mencairkan dan mentransfer A atau B? Abu. A. Abu. A. Betul, A. A yang mau mencairkan. Karena itu, karena sudah pasti, karena pasti ABC yang ngecek, uangnya ada apa enggak, uangnya A ini, gironya di situ ada saldo enggak 20 juta itu tadi. Sehingga BAP bisa langsung mencatat. Kalau yang atas tadi BAP harus nagih dulu. Konsep menagih ini bisa ditolak soalnya. Karena apa? Loh, jangan-jangan saldonya nggak cukup. Ada tolakan clearing namanya. Nah, kalau yang kedua ini transaksinya sudah jelas. Sudah jelas apa? Sudah jelas dicek bahwa di ABC ada, tinggal dia kirim ke BAP. Berarti BAP hanya bisa langsung mencatat. Tidak perlu menunggu tolakan clearing. Gitu. Oke. Kenapa kemudian di sini adalah warkat kredit keluar? ABC kirim warkat kredit ke Bank Indonesia. Warkat kredit keluar. Kirimnya karena keluar. Bank Indonesia, tolong dong tambahin saldo gironya BAP sebanyak 20 juta. Karena ingat tadi nyatetnya giro banknya semua itu di Bank Indonesia adalah di likuiditas, maka ketika dia bertambah adalah di kredit. Kenapa keluar? Karena ABC yang minta ke Bank Indonesia untuk menagih, menambahkan. Loh Bu, padahal kan yang ABC Bu yang gironya keluar ya secara otomatis. Ini kan ngomongin nih, BI tolong dong masukkan uangnya saya ke BAP. Berarti apa? Masukkan uangnya saya ABC ini dengan cara menambahkan gironya BAP. Kata BI, oke, saya tambahkan 20 juta rekeningnya BAP dari rekeningmu ya, dengan mengkredit gironya BAP. Makanya di sini jangan berasumsi bahwa debit itu selalu bertambah dan kredit itu selalu berkurang. Tapi lihat dulu konteksnya, karena ini tadi likuiditas, bertambahnya likuiditas itu adalah di kredit. Memindahkan utangnya Bank Indonesia, kewajibannya Bank Indonesia itu dalam bentuk gironya bank-bank itu tadi, dari Bank ABC pindah ke Bank BAP. Oke. Nah, di situ kata Bank Indonesia, dia kirim, oke, saldonya ada, saya kirim ya ke BAP menjadi warkat kredit masuk. BAP ada tambahan nih di saldomu giro di saya sebanyak 20 juta gara-gara ABC transfer ke kamu. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Bu, mau tanya, Bu. Monggo. Siapa ini? Yang mau tanya siapa? Yang mau tanya siapa namanya? Loh, jadi apa enggak? Kok Nur Hafifah. siapa? Nur Hafifah. Iya, Gimana, Mbak? itu Bu. Jadi yang bertambah sama berkurang itu di gironya BI. Kemudian bank itu cuma menerima surat itu, apa namanya? Kemudian bank itu menerima apa, Bu? Surat keterangan. Udah itu aja.
Iya, jadi Mm-mm. bukan masuk ke kasnya BAP gitu, Bu. Jadi yang bertambah itu gironya BAP di Bank Indonesia. Mm-mm. Begitu, Termasuk Bu. termasuk gironya nasabahnya juga. Saya kira langsung masuk ke banknya, Bu. Jadi ceknya Uh-uh. yang dicairkan itu langsung masuk ke bank BAP gitu. Enggak. Jadi gini, karena melalui ini tadi, karena kalau kita ngomong uangnya bisa banyak ya, besar-besar, uangnya bisa miliaran, mungkin ratusan sampai puluhan juta gitu ya. Jadi traffic ini sangat crowded sekali ya, antar bank itu, kemudian antar nasabah. Nasabahnya juga nggak cuma satu, bisa puluhan ribu dalam satu hari, mungkin transaksinya bulet aja. Ini kan cuma dua, A sama B, kelihatannya nggak sederhana. Memang dibikin sederhana dulu sebelum bayangkan bahwa traffic keuangan itu bisa sampai puluhan triliun dalam satu hari berputar. Uangnya berputar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, muter gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, kalau ngomongin warkat, warkat ini adalah bentuk data elektronik ya, tagihannya lah, supaya BI ini bisa mencatat bahwa ini ada tagihan menambah atau mengurangi saldonya bank yang ada di BI. Tapi di bank sendiri dia nanti juga akan mencatat. Di nasabah juga akan ada tercatat juga. Jadi ketika ini kan ngomong dari A ke B, konsepnya adalah harusnya nih uang gironya A itu kan berpindah ke B kan gitu ya. Masalahnya tapi kan bulat ini, lewati BI dulu, muter lagi gini kan. Nah, ini makanya nanti karena tadi harus melewati ini tadi, giro nggak cuma gironya A saja yang berkurang, tetapi juga gironya ABC di Bank Indonesia. Sedangkan giro ini tadi nggak cuma ABC saja yang nyatet. Giro Bank Indonesia kan nggak cuma ABC aja yang nyatet sebagai kekayaan. BI juga mencatat sebagai liabilitasnya dia. Berarti ada transaksi lagi nih, giro yang berkurang di ABC, yaitu gironya dia yang ada di Bank Indonesia, dan juga giro yang dititipkan ABC ke Bank Indonesia. Belum lagi ketika dia berpindah ke BAP, akan ada gironya B yang bertambah, dan juga akan ada gironya BAP, giro Bank Indonesianya BAP yang bertambah, dan juga liabilitasnya dari gironya BAP yang bertambah juga di Bank Indonesia. Kan banyak toh. Cuma kita akan mendiskusikannya adalah gimana dia dicatat di masing-masing bank, dan endingnya itu tadi pencatatannya adalah gara-gara transaksi yang banyak ini tadi, akhirnya Bank Indonesia tinggal mindah saldo berapa ke masing-masing bank itu tadi. Atau istilahnya adalah menang atau kalah clearing itu tadi. Gitu ya. Jadi supaya lengkap saya jelaskan setelahnya ini akan lebih detail lagi pembahasannya. Oke, ini kalau untuk ilustrasi ini sudah oke ya. Jadi bisa membedakan ketika kalau cek itu berada di bank yang lain dan dia harus ditagih terlebih dahulu, maka akan ada transaksi yang menunda dulu. Pakai rekening namanya RAK, pakai rekening sementara dulu. Nah, biar tambah pusing ya, kita lihat dulu ini. Pencatatan di bank ABC ini saya kok khawatir kayak tadi itu ada yang kesingsal. Apa kesingsal itu? Jadi dia ternyata sebentar. Nah, ya kan benar. Ketutupan itu loh. Semoga nggak ada lagi. Oke, jadi tadi ABC akan mencatat nih untuk langsung ke clearing 2. Karena apa? Dia tidak perlu bikin clearing 1 seperti BAP. Karena apa? Tadi untuk transaksi 1 yang 10 juta, ya, kan saya bilang tadi, karena yang clearing 1 10 juta ini tadi BAP harus memastikan dulu ke Bank Indonesia bahwa ceknya itu nggak kosong atau nilainya ada, bahwa ABC punya uang untuk mentransfer ke BAP, maka ada RAK clearing namanya. Nah, kalau untuk transaksi clearing kedua bisa langsung dicatat karena dia
dia nggak perlu konfirmasi ke Bank Indonesia. Karena apa? Ini tadi, gironya A langsung dipindahkan berkurang, karena ingat, ini transaksinya dicatat di Bank ABC. Ketika dia mencatat gironya A itu di likuiditas, kemudian ternyata dibuat transfer ke bank lain sebesar 30 juta, 10 dan 20 juta, maka gironya dia berkurang di debit. Dan gironya Bank Indonesia, punyanya dia yang ditulis sebagai aset, juga berkurang 30 juta. Sedangkan BAP di clearing kedua tinggal mencatat bahwa giroku nambah nih gara-gara ada yang transfer 20 juta dan saya kenapa nambah gironya di Bank Indonesia karena itu punyanya B. Berarti gironya B juga bertambah 20 juta. Ini untuk dua transaksi itu. Kalau transaksi satu tadi tidak ada kendala, maksudnya tidak ditolak, maka BAP akan mencatat rekening nihilnya untuk menihilkan, yaitu memasukkan cek terlebih dahulu ke BAP, baru kemudian BAP dapat menagih nilai cek ke ABC. Bila terjadi penolakan, ini di posisi kalau terjadi penolakan, maka gara-gara apa? Gara-gara rekening A tidak cukup, maka BAP harus menihilkan clearing 1. Clearing 1 tuh yang ini. RAR clearing 10 juta karena dienolkan enggak jadi nambah uang 10 juta gara-garanya ternyata ditolak sama Bank Indonesia karena saldonya enggak cukup. Berarti dienolin lagi. Oke. Kemudian bila ternyata berhasil, ya tetap dibikin ngenolkan, cuma kemudian transaksinya dicatat akhirnya yang betul bagaimana. Yang betul bahwa giro BI saya nambah 10 juta dan gironya B juga bertambah 10 juta di kredit. Ini yang nyatet siapa? Yang nyatet adalah BAP. Sampai di sini sudah clear apa belum? Karena clearing kan namanya bahasa Inggrisnya clear, dari kata clear, jelas. Ini sudah jelas apa belum ini? Mungkin ada pertanyaan juga, boleh ditanyakan. Mau tanya. Ya boleh, monggo. Jadi meskipun kalau misalnya saldonya nggak cukup, itu udah pasti harus dicatat dulu ya, Bu? Harus dicatat dulu. Harus dicatat dulu. Konsepnya harus dicatat terlebih dahulu. Berbeda kalau ternyata tadi transaksinya itu tidak perlu menagih ya. Jadi tidak perlu menagih nih Bank BAP kan kalau yang transaksi satu ini kenapa dicatat RAR dulu karena dia harus nagih dulu ke ABC, ini ada cek dari tempatmu nih ABC di BAP kan gitu. Saya tagih ya. Dia bilang ke Bank Indonesia, Pak tolong tagihkan dong. Oke. Habis itu oke clear semua, enggak ada masalah. Berarti nanti baru dihapus karena memang dia tetap harus mencatat nih. Nggak mungkin kan kita nggak nyatat meskipun ternyata ke akhirnya gagal, tetap dia harus dicatat RAR-nya. Kayak gitu. Siapa tadi yang barusan tanya? Valen, Bu, Olivia Valen. Oh, Olivia Valen. Iya. Gitu ya, Mbak Olivia? Iya, paham, Bu. Nah, paham Makasih, ya. Bu. Oke. Jangan bersenang hati dulu karena masih panjang ini jalannya. Yang penting Anda sudah bisa bedain dulu bahwa ketika posisinya cek itu berada di bank lain, berarti dia harus nagih dulu. Nagih dulu berarti harus ada RAR dulu ditulis. Tidak peduli dia ditolak atau diterima. Karena ketika kemudian ternyata sudah diterima atau sudah sukses, maka baru dia boleh mencatat bahwa ada penambahan di gironya BI-nya dia sama di gironya nasabahnya. Bedanya lagi sama transaksi yang kedua tadi, karena ceknya itu dikeluarkan sama nasabah ABC
suruh ABC untuk transfer ke BAP, dia pasti sudah ngecek kan ABC uangnya ada apa enggak. BAP tinggal nunggu dimasukin uangnya kan gitu aja. Berarti dia nggak perlu bikin akun RAR clearing ini tadi. Seperti itu. Gitu ya, ini bedanya. Oke. Sebentar, saya izin sebentar aja balas WA. Oke, saya lanjutkan. Mana tadi ya? Oh, ini. Oke. Saya lanjutin ya. Tadi udah berhasil. Kemudian pakai contoh kedua nih. Ini agak mulai lebih banyak lagi nih ya. Banknya ada 3 yang terlibat dalam peserta clearing. Bank CAS, CIS, CUS. Nah, di sini nanti juga akan ada beberapa transaksi yang berbeda. Kirana nasabah CAS, banknya CAS, telah menarik 2 cek ya, 25 juta sama 20 juta untuk membayar hutang kepada Anggi, nasabah giro Bank CIS Semarang. Nah, pencatatan di CAS berarti apa? Secara otomatis giro Kirana sebanyak 45 juta akan berkurang pada giro BI-nya CAS di Bank Indonesia sebanyak 45 juta. Kayak gitu. Karena tadi 2 cek ya, 20 sama 25. Nah, sekarang ini kalau di CAS, di Bank CAS. Kalau di Bank CIS bagaimana? Nah, Bank CIS ini karena tadi ceknya itu adalah yang mencairkan nasabahnya Bank CIS, ya kan? Dia berarti harus ngirim warkat debit dulu ke Bank Indonesia untuk mendebet rekeningnya Bank CAS untuk dimasukkan ke rekeningnya Bank CIS. Ya. Nah, di situ berarti ada RAR clearing 45 juta. Karena berhasil, maka dinolkan, dinihilkan 45 juta dan diganti menjadi transaksi jurnal yang sesuai, yaitu apa? Giro BI-nya CIS akan bertambah 45 juta dikirim dari CAS tadi. Ya kan? Sama Kirana tadi. Dan juga gironya Anggi bertambah 45 juta. Sampai di sini? Paham kira-kira? Boleh minta tolong diulangi lagi? Ya, boleh. Jadi coba ya, ini ada bukan dua transaksi, ada transaksi pertama Kirana, nasabahnya Bank CAS, dia narik cek, 2 cek, totalnya 45 juta. Kemudian untuk apa? Untuk bayar ke Anggi, nasabahnya Bank CIS. Nah, ketika Anggi ingin mencairkan 2 cek itu di Bank CIS, maka Bank CIS akan mencatat RAR clearing 45 juta.
Kalau Bank Cas sudah mencatat karena kan ceknya sudah keluar, berarti akan ada orang yang mencairkan 45 juta ini punyanya Kirana dari cek itu. Nah, berarti apa? Cas sudah mengurangi gironya Kirana 45 juta dan juga mengurangi giro BI. Karena kan transaksinya kan mempengaruhi rekening giro BI-nya Cas ya, 45 juta. Oke. Ketika transaksi clearingnya berhasil, maka akan menihilkan RAR clearingnya 45 juta. Kemudian gironya BI di CIS akan bertambah 45 juta. Kenapa kok bertambah, Bu? Karena ini gironya Bank Indonesia yang dicatat sama CIS loh ya, bukan yang dicatat sama Bank Indonesia loh ya. Jangan mikirkan Bank Indonesia, mikirkan Bank Cas sama Bank CIS saja. Nah, ini kenapa bertambah? Karena ada uang yang masuk 45 juta dari Cas, sehingga nanti giro BI akan bertambah 45 juta. Pada siapa ya? Karena tadi Kirana kirimnya ke gironya Anggi, ya berarti gironya Anggi di Bank CIS juga harus ditambah 45 juta. Sampai di sini? Sudah? Iya, Bu, paham. Oke, paham. Alhamdulillah. Semoga yang lain juga paham ya. Nanti bisa ditanyakan kalau masih bingung. Yang kedua, di hari yang sama, Bank CIS menerima bilet giro, BG. Beda tadi, ada cek, ada BG. Dari Rudi, nasabah giro, untuk keuntungan saudara Daliman. Kalau untuk keuntungan saudara Daliman, berarti rekeningnya gironya Rudi akan dikirim atau ditransfer atau ditambahkan ke rekeningnya Daliman untuk menambah keuntungan yang tadi loh. Nasabahnya Bank Cus Semarang sebesar 15 juta. Karena tadi balik lagi, karena Rudi ini langsung ngirim dari banknya dia ke Cus, berarti Cus kan nggak perlu ngirim warkat nih, ya kan? Nggak perlu ngecek, nggak perlu ngirim warkat ke CIS kan? Nggak perlu ngirim warkat ke BI terus BI ke CIS kan? Jadi bisa langsung Rudi tinggal mengurangi rekeningnya dia 15 juta di debit ini. Ya, gironya Rudi akan berkurang di debit 15 juta dan gironya BI-nya CIS juga akan berkurang 15 juta. Sedangkan gimana Bu pencatatan di CUS yang nerima duit ini? Ya udah tinggal nyatat aja, giro BI-nya dia nambah, gironya Daliman nambah juga 15 juta. Kalau gini warkat debit apa warkat kredit? Kalau di CIS warkat kredit apa warkat debit? Kalau yang nomor 1 tadi kira-kira warkat debit apa warkat kredit? Kalau CIS harus nagih dulu ke Cas itu berarti warkat debit ya. Kalau ini kan berarti warkat kredit ya. CIS akan mengeluarkan warkat kredit keluar, CUS akan menerima warkat kredit masuk. Oke. Biar tambah pusing, lanjut ke nomor 3. Astuti nasabah Bank CUS menarik cek untuk membayar barang dagang pada Abdullah nasabah Bank CIS Semarang sebesar 20 juta. Pencatatan di CUS ya sudah, kurangi aja giro Astuti 20 juta dan gironya Bank Indonesianya dia juga akan berkurang 20 juta. Bagaimana pencatatan di CIS? Seperti ini. Di CIS dia lagi karena ini tadi CIS nerima cek, berarti kan dia harus kirim warkat debit keluar ya ke Bank Indonesia menjadi warkat debit masuknya CUS ya. Gimana RAR clearing 20 juta, kemudian ketika berhasil
RAR clearing 20 juta. Ketika berhasil, berarti jurnal yang betul akan dimasukkan, yaitu giro BI-nya akan bertambah 20 juta, dan gironya Abdullah juga akan bertambah 20 juta. Oh, gampang, kecil Bu, gampang gitu ya. Sekarang yang keempat, Bank Cas menerima warkat. Nah, ini sudah mulai pakai nih. Kalau sudah pakai warkat debit masuk, warkat ini harus tahu ini. Menerima warkat debit masuk. Cas menerima warkat debit masuk. Berarti ada ceknya banknya dia yang ada di bank lain, nagih kan gitu ya. Aku mau cairin cekmu kan gitu ya. Untuk beban nasabahnya giro saudara Dwi. Sebesar, kalau beban berarti ngurangi uangnya gironya Dwi 30 juta. Warkat ini diterima Bank Cus melalui lembaga clearing untuk keuntungannya Andika. Berarti akan menambah rekening gironya Andika. Pertanyaannya adalah siapa yang mengirim warkat debitnya? Cas atau Cus? Cus, Bu. Cus. Ya, Cus ya. Karena ini masuk, kalau keluar berarti kan dari Cus. Oke. Kita transfer, kita bikin jurnalnya. Giro Dwi berkurang berarti ya 30 juta pada giro BI 30 juta. Betul ya? Dwi pada giro BI. Pencatatan di Cus adalah karena dia tadi ngirim warkat debit keluar ya, Cusnya, nagih ke Cas, maka RAR clearing 30 juta ketika berhasil dinihilkan, kemudian ditulis yang betul gironya BI bertambah 30 juta dan pada gironya Andika 30 juta. Karena nambah nasabahnya dia kan, dapat duit ya nasabahnya dia. Oke. Kenapa ada transaksi 4 ini tadi yang cas cus terus warkat debit masuk keluar, kredit masuk keluar ya? Karena ini setelah transaksi semua selesai dalam 1 hari, jadi kalau kalian memperhatikan video Bank Indonesia yang saya share itu ke kalian, di situ kan ada jam-jamnya melaksanakan clearing gitu ya. Nah, jam berapa sampai jam berapa, 4 kali sehari itu. Nah, itu kemudian nanti Bank Indonesia akan membuat neraca clearing. Neraca clearing ini maksudnya gimana, Bu? Maksudnya masing-masing bank ini bakal ketahuan saldonya. Harus bakal bertambah atau harus bakal berkurang. Nah, contoh CIS. CIS tadi, dari transaksi yang atas tadi, dia menerima warkat debit keluar, berarti uangnya nambah. Ya, nambah 65 juta dari mana, Bu? Nih, saya liatin ke atas ya, biar nggak bingung. Yang saya coklat-coklatin ini. Nah, ini. Dari mana, Bu? 45 juta yang pertama, bertambah nih gironya. Kemudian ada berkurang 15 juta. Dan juga bertambah 20 juta. Ini yang CIS kan ya. Nah, 45, 20, berarti totalnya yang masuk uangnya adalah 65 juta dan dia harus keluar uangnya 15 juta. Kan ada selisih, menang clearing 50 juta. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya saldo giro CIS di Bank Indonesia akan bertambah sebesar 50 juta. Ini makanya kenapa ada di kredit ya. Ini kan debit, ini saldo debit, ini saldo kredit.
Sudah, oke. Dan bank cas, kalau bank cas karena nggak ada yang memasukkan uang nasabahnya ke dia, jadi nasabah bank lain nggak ada yang masukkan uang ke dia, malah nasabahnya dia ngeluarin uang nih di 45 sama 30 juta karena dia menerima warkat debit masuk. Debit mengurangi rekeningnya giro bank cas. Di debit kan? Oke, sebanyak 75 juta dia kalah clearing. Berarti nanti saldonya, gironya dia di akhir akan berkurang 75 juta. Kalau tadi bertambah 50 juta. Karena lu kok nggak 65? Ya karena ada juga dia bayar 15 gitu loh. Jadi hanya yang dimasukkan ke dia hanya 50 gitu. Kemudian yang cus juga gitu. Ada warkat kredit masuk 15 juta. Nambah kan ya. Dan ada warkat debit keluar. Nambah juga 30 juta. Total 45, sedangkan ternyata nasabahnya juga ada yang mentransfer ke bank lain 20 juta. Maka menang clearing hanya 25 juta. Nanti saldonya di akhir cus akan ditambahkan sebesar 25 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian di akhir Bank Indonesia akan mencatat saldo-saldo itu tadi. Cas ternyata akan bertambah 75 juta saldonya. CIS bertambah berkurang ini ya. Sorry. Cas tadi kan banyak yang keluar uangnya. Jadi dia harus dikurangi nih saldonya. Saldo giro Bank Indonesia di Bank Indonesia akan dikurangi di debit. Kalau bertambah kan di kredit. Maka CIS akan bertambah 50 juta dan CUS 25 juta. Totalnya sama 75. Ini neraca clearingnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cas, cis, cus? Udah? Nggak ada pertanyaan? Bisa ya berarti? Nah, sekarang coba dibuka nih tugas yang kemarin kalian sudah mengerjakan nih. Karena kita mau bahas satu persatu. Monggo yang sudah buka, kemudian pengen mencoba, Bu, saya jawab nomor 1. Coba. Siapa kira-kira? Siapa mau mencoba? Yang nomor 1 dikerjakan apa enggak? Kemarin masa nggak saya suruh ngerjain? Saya suruh ngerjain kan? Saya Bu mau coba. Ya, siapa nih? Mas Niko. Ya. Coba Mas, nomor 1 gimana? Clearing satunya itu di clearing umum di debit sebanyak 500.000. Di rekening giro nasabahnya di kredit 500.000. Di clearing 2 dinyatakan berhasil. Jadi BI gironya bertambah di debit 500.000, rekening giro nasabah di kredit 500.000. Itu termasuk warkat debit keluar karena menyetor clearing dan tujuannya untuk mencari keuntungan. Oke. Seorang nasabah menyetor cek bank lain. Nah, ini kalau cek bank lain berarti kan dia harus cross check dulu nih ke Bank Indonesia nih, mengeluarkan warkat debit keluar gitu ya. Nah, itu 500.000. Ternyata berhasil clearingnya. Nah, berarti banknya ini, nasabah ini tadi harus nunggu dulu gitu ya Mas Niko. Jadi seperti ini, ada RAR clearing dulu 500.000. Ketika berhasil RAR-nya dinihilkan 500.000 dan baru ditulis akun yang betul atau pencatatan yang betul, yaitu giro BI pada rekening nasabah tabungan nasabah 500.000. Ya.
Oke, betul ya Mas? Ya. Oke, sekarang nomor 2 mungkin ada yang mau menjawab? Ini kalau ayo nomor 2 siapa yang mau nyoba? Saya, Bu. Siapa Nanda, ini? Bu. Bu, Mbak Nanda. Tak bacakan dulu soalnya. Seorang nasabah giro menyetor cek bank lain untuk keuntungan clearing 750.000 tapi hasilnya tidak berhasil. Gimana Mbak Nanda kira-kira? Itu yang pertama, rekening giro nasabah di debit 750. Pada clearing umumnya 750 di kredit. Habis itu clearing umum di debit 750, pada BI giro berkurang 750. Terus yang selanjutnya karena dinyatakan tidak berhasil, maka BI giro pada debit 750, sedangkan rekening giro nasabah pada kredit 750. Gitu, Bu. Itu yang pertama, itu yang dianggap berhasil, jadi BI gironya berkurang 750. Nah, sedangkan tahu clearing tidak berhasil, maka BI gironya ditambah lagi 750, rekening giro nasabahnya juga dikurangi lagi 750. Begitu, Bu. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Jurnalnya cukup begini saja. Kita nggak ngomong, kita hanya soal ini hanya di satu sisi ya, bank yang melakukan transaksi itu. Jadi ketika transaksi itu ditolak clearingnya, ya sudah, tinggal kan dia sudah nyatet nih, ya siapa nih bank ini, bank yang disebut ini. Kita nggak ngomong bank A atau bank B ya, kita hanya ngomong bank yang mau melakukan penambahan dana dari nasabah lain dari bank lain itu 750.000, kan berarti dia harus harus melakukan market debit dulu ke Bank Indonesia kan 750.000. Cukup tulis RAR clearing 750.000. Karena ditolak, ya sudah langsung nolkan lagi, nggak ada transaksi lain. Kita nggak ngomong bank yang dikeluarin cek ya. Kita nggak ngomong, kita cuma ngomong bank yang mau mencairkan uang ini tadi. Gitu ya Mbak Nanda. Jadi cukup begini aja, rekening cuma RAR clearing 750.000, gagal, ya udah nolin lagi gitu. Beda kalau seandainya tadi ada bank yang ceknya dikeluarin ini tadi ditanyakan mencatatnya bagaimana, baru nanti kita catetin juga. Tapi ternyata kan enggak kan, hanya satu sisi aja. Nah, kalau satu sisi aja ya seperti ini cukup gitu ya. Yang lainnya gitu ya. Silakan, mungkin ada yang nyoba nomor 3. Silakan. Saya, Nomor 3, siapa ini? Olivia Valen. Iya, Mbak Olive. Silakan Mbak Olive. Jadi giro BI berkurang pada debit sebesar 5 juta, lalu giro nasabah bertambah pada kredit sebesar 5 juta. Oke, ini Bank Asia menerima cek sendiri dari hasil bank lain 5 juta, hasil clearingnya berhasil. Bank Asia menerima cek sendiri dari hasil bank lain. Oke, sekarang ini kita di posisinya Bank Asia, kita nyatetnya gimana kan gitu ya. Karena sudah berhasil, dia juga nggak perlu konfirmasi karena itu ceknya sendiri, maka BI gironya bertambah 5 juta dan giro nasabahnya juga bertambah 5 juta. Gitu ya Mbak Olive? Iya, Sama betul nggak? Sama nggak?
Sama. Sama, oke. Yang terakhir nomor 4, silahkan siapa yang mau mencoba? Nomor 4, ayo siapa yang mau nyoba? Dari si Ramania mungkin mau nyoba? Ini ada masuk semua apa enggak? Pertanyaannya, nasabah Bank Asia Jakarta menyerahkan cek bank lain 4 juta, hasil clearing dinyatakan berhasil, dana tersebut di RAK ke anaknya di Makassar. Ini agak banyak ini, numpuk-numpuk ini. Ayo siapa nih yang mau menjawab? Ayo siapa? Nggak ada? Nggak ada yang berani mencoba? Menyerahkan cek bank lain 4 juta, hasil clearing berhasil, kemudian dananya dipindah ke RAK, ke rekening anaknya di Makassar. Oke. Sorry. Pertama, Bank Asia berarti harus nyatat dulu RAR-nya ya, clearing yang 4 juta. Kemudian karena berhasil dinihilkan dan kemudian mencatat transaksi yang betul, yaitu giro Bank Indonesia-nya akan bertambah 4 juta, pada giro nasabahnya 4 juta. Karena nasabahnya minta ditransfer ke rekeningnya anaknya, maka giro nasabah itu tadi akan berkurang 4 juta, berpindah ke RAK cabang Makassar 4 juta. Gampang ya. Nah, ini nanti bakalan lebih spesifik dibahas ketika kita bahas akuntansi tabungan. Untuk itu, minggu depan, nggak sampai minggu depan. Minggu depan kita bahas akuntansi tabungan, tapi nanti teman-teman, adik-adik semua, PPT-nya akan saya upload, dan di situ di halaman slide terakhir itu ada apa itu namanya soal untuk akuntansi tabungan yang harus kalian coba dulu supaya cepat. Kalau kita masih bahas materi dulu terus nanti baru nyoba akuntansi banknya bagaimana pencatatannya, nanti kelamaan. Jadi kalian coba dulu, jadi minggu depan saya ngasih materi, kemudian nanti kita bahas soalnya. Untuk secara keseluruhan katakanlah ini kan masih sudah dikerjakan, udah bahas bareng. Nah, yang dikerjakan sendiri nanti ada beberapa sesi lah setelah clearing, tabungan, kemudian giro, nanti baru ada soal yang secara 3 tahap itu apa tiga bentuk soal itu tadi kayak gitu. Jadi kita ini bahas dulu supaya ada adik lebih memahami dulu masing-masing daripada pencatatannya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Jadi untuk minggu depan saya share dulu PPT-nya untuk yang akuntansi tabungan, kemudian dikerjakan ya, untuk dicoba mengerjakan. Jadi minggu depan saya jelasin sambil nanti kita diskusikan hasil pengerjaan soalnya seperti itu. Kalau kayak gitu kan lebih cepat ya. Kalau udah mencoba membaca, mengerjakan tuh kan lebih cepat. Monggo sekarang ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Atau sudah clear? Seperti istilahnya clearing kan, dari clear, jelas. Nah, nanti kalau masih meraba-raba lagi bisa didengarkan video pembelajaran yang minggu lalu saya buatkan ya, sambil dipahami. Di situ juga Bu Satina sudah sempat upload modul untuk
modul 1. Mungkin mau dibaca-baca, monggo silahkan. Ini saya absen dulu ya untuk melihat kehadirannya. Ini berapa orang yang hadir? 34. Sebentar absennya. Saya absen dari sini saja. Salah. Sambil menunggu, mungkin nggak ada pertanyaan? Oke, saya share dulu, saya panggil dulu satu-satu ya untuk absennya. Mana ya? Ini. Teguh Setiawan kan nggak ada ya, karena ikut PMPKM. Mas Nikolas? Hadir, Bu. Nailah? Hadir, Bu. Arin Putri? Ada, Bu. Nur Hafifah? Hadir, Bu. Sita Ramadhani? Ini KM kayaknya ya. Binar KM ya. Lailatul Mukaromah? Hadir, Bu. Vela? Hadir, Bu. Jessica Elizabeth? Nggak ada. Anggun Azhari? Hadir, Bu. Septia Rahmawati? Hadir, Bu. Novita Sari? Hadir, Bu. Siti Nurhasanah? Hadir, Bu. Komariah? Hadir, Bu. Angelika? Hadir, Bu. Wenilia? Hadir, Bu. Nabila ikut TC. Nanda Nurul ada ya. Rena Eka? Hadir. Rena Eka itu ikut apa ya? Rena itu Pertukaran, Bu. pertukaran ya. Satria? Hadir, Bu. Maria Angela? Ini kayaknya ikut SIB. Hilma? Hadir, Bu. Nela? Nela ikut pertukaran, Bu. Pertukaran, oke. Relisia? Hadir, Bu. Anggi, salah. Mareta? Mareta nggak ada ya? Anggi Sylvia? Hadir, Bu. Putri Ayu? Hadir, Bu. Putri Ayu udah hadir. Elok Faikotul? Ikut pertukaran, Bu. Oke. Olivia Valen? Hadir, Bu. Galuh iki SIB. Aliska? Hadir, Bu. Dandi Saputra, Mas Dandi? Saya, Bu. Oke. Eka Oktasari? Eka mana ya? Eka tadi ada apa enggak, teman-teman Destir? Ada, Bu, tadi. Kok hilang tapi ya? Saya tulis lihat dulu ya. Eka Oktasari. Febi Anti? Hadir, Bu. Fitria Rizky? Hadir, Bu. Irfansyah? Mas Irfansyah? Hadir, Bu. Purnadi? Hadir, Bu. Lilis Mulyana? Tidak ada. Ini kayaknya. Maaf, Bu. Tadi belum absen. Habis waktu. Oh, siapa ini? Mbak Lilis? Iya, Lilis. Iya, Bu. Oke. Melasari? Apa? Melasari? Saya, Bu, hadir. Oh, Rani? Saya, Bu. Ria Indasari. Oke, Mas Rian. Sofia?
Hadir, Bu. Sri Julia Stuti. Sri. Mbak Sri. Mbak Sri. Tadi ada apa enggak teman-teman? Mbak Sri. Sri Yuli. Juli. Ada, Bu. Keluar, Bu, Terputus. dia. Keluar mana? Terbang. Ini, Bu. Jaringan. Tak kira terbang. Triwidya. Triwidya, ada nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Hadir, Bu. Ada. Oke. Oke. Saya rasa itu dulu. Jangan lupa nanti minggu depan akuntansi tabungan dicoba dulu, dikerjakan, nanti biar bisa didiskusikan lebih lanjut. Gitu ya. Belum ada tugas yang berat, ini masih cuma kasus-kasus aja buat jurnalnya ya. Oke, saya rasa itu saja cukup. Sehat selalu, bahagia selalu, banyak bersyukur. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.